lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friends, sebelumnya kalian juga minta maaf afwan jiddan bahwa karena hari ini kurang sehat ya, jadi mohon dimaafkan suaranya karena agak kurang enak didengar atau kurang jelas. Karena minta maaf karena berusaha memberikan semaksimal mungkin untuk penyampaian materi kita pada hari ini. Baik, my friends, kemarin kita sudah membahas pembahasan yang pertama yang tentang tema sholat, yakni makna dan hakikatnya sholat. Sekarang kita akan ke pembahasan yang kedua, yakni sholat ibadah yang paling istimewa. My friends tahu kenapa sholat ini dikatakan sebagai ibadah yang paling istimewa? Karena sholat ini merupakan salah satu rukun atau pilar Islam yang memiliki kedudukan utama dan strategis dibanding 4 rukun Islam lainnya. Kenapa? Karena hal ini dapat kita lihat dari proses penyampaian perintah sholat yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Renungkanlah my friends, betapa untuk menerima perintah sholat ini Rasulullah harus naik mi'raj ke tempat yang tinggi lagi mulia, Sidratul Muntaha, melalui sebuah perjalanan fenomenal yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, tepat 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Hal itu jelas berbeda dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam selain sholat yang selalu disampaikan melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dimanapun kamu, dengerinnya Friends Radio. Teman musikmu sepanjang hari. Nah, my friends, bukti lainnya yang menunjukkan keutamaan sholat dibanding dengan rukun Islam lain adalah bahwa Al-Quran lebih banyak menyebutkan kata sholat, baik dalam bentuk kata, benda, maupun kata kerja dibanding dengan kata puasa, kata zakat, kata haji, dan ketentuan syariat Islam yang lain. Di dalam Al-Quran, sholat disebutkan sebanyak 67 kali, sedangkan kata zakat disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 32 kali, lalu kata shaum atau siam disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 13 kali, dan kata haji itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Kenapa? Karena hal ini menunjukkan bahwa ibadah sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam, bahkan lebih penting dibanding ibadah-ibadah lain. Bagi umat Islam, my friends, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Nabi Muhammad SAW, amin amin ya rabbal alamin, sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar dalam situasi dan kondisi apapun, meskipun sedang berperang, dalam perjalanan, atau sedang menderita sakit parah sekalipun. Sepanjang akalnya masih sehat, kewajiban sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak mampu mengerjakannya dengan berdiri, maka kita harus mengerjakannya dengan duduk. Tidak mampu juga dengan duduk, maka kita harus mengerjakannya dengan berbaring. Tidak mampu juga mengerjakannya dengan berbaring,
atau tidak juga mampu mengerjakannya dengan menggerakkan badan, maka kita pun harus mengerjakannya dengan isyarat mata, dan seterusnya. Hingga ketika kita sudah tak mampu lagi untuk mengerjakan sholat atau sudah meninggal dunia, maka kitalah yang akan disolatkan. Begitulah. Karena sholat adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Sebaliknya, barang siapa yang telah meninggalkan sholat, berarti ia telah merobohkan agama. Dengerin musik, dengerinnya Friends Radio. Nah, my friends, sebaliknya, jika sholat seseorang kacau, maka dapat dipastikan amal perbuatan yang lain juga kacau. Kenapa? Kan dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 yang sholat. Jadi sholat juga tidak hanya yang penting sholat, tidak kayak gitu. Sholat itu harus dikerjakan dengan benar, harus sesuai aturan dan tata cara yang benar yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan mengatakan bahwa yang penting sholat. Nah, di dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 yang kalian katakan tadi, itu dijelaskan bahwa maka celakalah yang sholat. Sebagaimana hal itu telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesuatu amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah atas diri seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholat diterima oleh Allah, maka akan diterima pula seluruh amal yang lain. Namun jika sholatnya ditolak oleh Allah, maka akan ditolak pula seluruh amalnya yang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi my friends, sholat ini adalah kunci utama untuk kita meraih segala kebaikan. Suatu kebaikan ataupun amal soleh akan tergantung dan menginduk kepada sholat. Kenapa? Karena setiap orang beriman harus memperbaiki kualitas sholatnya agar seluruh amal yang lain pun menjadi baik juga. Dengerin musik, dengerinnya Friends Radio. Nah, my friends, siapapun orang yang menginginkan kemuliaan, maka mintalah kemuliaan itu kepada Allah melalui sholat. Siapapun yang ingin menembus puncak kebaikan, maka hendaklah ia mendaki tangga-tangga kebaikan itu dengan sholat. Dan siapapun yang ingin meraih perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah ia menjumpai kekasih sejatinya itu dengan sholat. Nah, my friends, jadi siapapun yang ingin meniti tangga langit kemuliaan untuk dapat bertatap muka secara langsung, bermunajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia miraj kepada Allah dengan sholat. Jika sholat seseorang baik dan benar, insya Allah amal yang lain juga ikut baik dan benar. Nah, my friends, semoga apa yang kalian sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian pribadi. Kalian minta maaf apabila ada kata-kata, ada penyampaian yang terbelit atau yang salah atau yang kurang atau yang lebih, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Semoga
materi kita hari ini bisa ditangkap atau bisa dimengerti dengan teman-teman sekalian, dan karena mau ucapin kita di akhirat, amal perbuatan manusia yang pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Jadi jangan kita meninggalkan sholat, dan juga jangan hanya asal sholat, karena dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 terpampang jelas yang artinya celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nauzubillahi min zalik. Oke my friends, terima kasih, semoga bermanfaat. Karena akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari.